Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Selamat datang di YK Story bersama saya Widi Embryum. Selamat datang di channel yang akan membahas secara detail dunia lovebird, mulai dari perawatan harian sampai dengan settingan lomba. Tentu saja semua dikemas dengan cara yang masuk logika. Nah, di video kali ini kita akan membahas part kedua dari settingan lovebird jantan geleng kepala. Jika di part 1 kita membahas untuk kasus settingan single, di video kali ini kita akan membahas settingan untuk untulannya ya. Baiknya jangan diloncatin prosesnya, karena yang akan saya share itu adalah langkah yang sudah saya lakukan. Jadi nggak ada jaminan hasil akan sama jika kamu melakukan proses yang berbeda. Oke, mari kita mulai sharingnya ya. Nah, di part kedua ini misi kita adalah membuat lovebird jantan itu menjadi benar-benar gacor. Nah, di sini saya tekankan dulu ya, jangan terlalu berharap untuk langsung dapat durasi panjang aja. Karena harus realistis juga, tiap lovebird itu memiliki batasan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saran saya kita ambil hasil rata-ratanya aja. Maksud saya adalah kita akan mengejar jeda rapatnya pada lovebird jantan yang akan kita proses dulu. Sedangkan untuk durasi nanti kita akan kejar di gandangan aja. Jika memang ada potensi, insya Allah itu lovebird akan mengalami peningkatan durasi ketika dia itu rajin digandang. Seenggaknya itu yang pernah saya alami ya. Jadi mungkin nanti ada pendapat yang berbeda, ya kita saling memaklumi aja. Anggap aja ini sebagai info ringan tambahan seputar dunia lovebird. Oke, jika di part 1 itu minimal prosesnya adalah 1 bulan, maka harusnya video ini juga harus tayang 1 bulan setelah part 1 itu muncul ya. Tapi karena saya pikir kalau diloncatin terlalu jauh, nanti teman-teman yang baru aja gabung di channel ini bakalan kesulitan nyari videonya. Karena tertumpuk banyak video, ya makanya saya buatin sekarang aja. Tapi ingat saran saya di awal tadi ya, jangan diloncat-loncatin prosesnya, biar hasilnya itu juga nggak terlalu jauh dengan apa yang sudah saya dapatkan. Baik, kita flashback dulu. Di part 1 kan settingannya adalah kandangnya itu memakai 2 kandang kotak dan 1 kandang bulat ya, itu untuk pemisahan. Nah, kali ini kita akan pisahkan sementara gacuan kita dari lovebird pasangan yang sudah sering kawin tadi untuk masuk ke tahap pencocokan untulan. Nah, di posisi ini harusnya lovebird sudah ada karakter ngekeknya ya, walaupun ngekeknya itu pendek-pendek. Karakter ngekek di sini itu tanda-tandanya entah itu dia kayak garuk-garuk kepala lalu ngekek, atau geleng-geleng kepala terus ngekek. Pokoknya sebelum ngekek itu dia ada ciri-cirinya. Jika kalian sabar di part 1, pasti nanti paham yang saya maksud kok. Nah, sekarang kita ke proses penjodohan atau pencocokan untulannya. Baiknya kedua lovebird ini tuh yaitu gacuan kita dan calon untulannya itu ditempatkan pada ruangan tersendiri ya. Ini berfungsi biar prosesnya itu lancar dan enggak terganggu dengan lovebird lain. Oh ya, biasanya nanti ada yang bertanya nih, untuk untulannya itu PAUD atau dewasa, sejenis kelamin atau berbeda jenis kelamin. Nah, di sini sih boleh yang mana aja asalkan dia nantinya itu akan bisa akur. Tapi yang saya coba adalah seumuran dan itu berbeda jenis kelamin. Jadi ini betina dewasa juga ya. Kemarin juga ada yang bertanya, settingan di part ini tuh bisa untuk lovebird PAUD nggak sih? Benernya sih bisa, cuma nanti pasti akan terjadi kasus birahi sebelum waktunya. Nah, kalau lovebird jantannya sih nggak masalah ya. Tapi saya menemukan kasus pada pasangannya alias lovebird betinanya itu dia jadi rajin ngeleper-ngeleper atau mesawat. Padahal itu dia di bawah usia masa mabung yang pertama loh. Oke, semoga penjelasan itu nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di video ini ya. Nah, di sesi pertama penjodohan ini memakan waktu 1 minggu. Kita hanya perlu untuk menempelkan 2 kandang bulat. Jadi di sini posisi lovebird gacuan kita udah enggak di kandang kotak lagi ya. Di sini kita simulasikan dia itu sedang meninggalkan sarangnya dan akan kita berikan pasangan. Untuk hariannya itu sama dengan part 1, dan di sini kita enggak perlu jemur terlalu lama. Jadi kalau di part 1 itu kan kita jemurnya lama, tapi di part kedua ini kita nggak terlalu menjemur terlalu lama. Ambillah contoh sampai pukul 9 aja itu udah cukup. Jadi setelah matahari terbit atau ketika udah ada panas sampai pukul 9 ya. Di proses ini tuh lebih penting sesi penjemuran dibanding sesi embun. Kenapa seperti itu? Karena di sesi penjemuran ini kita akan mendapatkan ciri lovebird itu kemungkinan cocok atau enggaknya. Nah, cirinya seperti apa? Nah, biasanya itu lovebird yang ada kemungkinan cocok ketika salah satu lovebird itu dijemur dan dia mau mandi sendiri, biasanya calon pasangannya itu akan ikut-ikutan mandi. Dan ketika setelah mandi atau sebelum mandi itu mereka akan mengeluarkan suara yang hampir sama. Maksud saya tuh kalau yang satu hanya ngeriwik aja, maka yang calon pasangannya juga akan ngeriwik aja. Lalu kalau yang satunya ngekek, maka calon pasangannya juga biasanya akan ngekek juga.
Sedangkan waktu embun itu sepanjang pengamatan saya nggak ada tingkah-tingkah yang istimewa. Biasanya mereka hanya akan makan dan banyak diam aja dan sesekali saling bunyi bersautan. Itulah kenapa saya lebih merekomendasikan dia itu ditempel atau dirawat bersamaan ketika penjemuran. Jadi penjemuran itu lebih penting daripada sesi embun. Oke, anggaplah kita udah melakukan prosesnya 1 minggu ya. Sekarang kita masuk ke minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini kita akan mencoba menyatukan lovebird dalam satu sangkar. Dengan syarat dalam kesehariannya itu mereka sudah tidur saling berdekatan ya. Jadi jika dalam 1 minggu pertama itu mereka tidurnya berjauhan, maka harap berhati-hati ketika kita mencoba untuk menyatukannya. Oke, saran saya adalah masukkan lovebird betina ke sangkar lovebird jantan, bukan sebaliknya ya. Sekali lagi, masukkan lovebird betina ke sangkar lovebird jantan. Kenapa begitu? Biasanya sih betina itu lebih agresif dengan teritorinya. Jadi banyak kasus ketika jantan dimasukkan ke sangkar betina itu jantannya malah dikejar-kejar, atau biasanya terjadi kasus kekerasan di sana. Ini juga nggak fix pasti terjadi seperti itu, cuma hasil pengamatan saya dan eksperimen saya sih seperti itu. Jadi silahkan dicoba aja biar tahu hasilnya seperti apa ya. Nah, ketika kita sudah coba satukan, kita harus pantau dulu mereka. Ambil waktu penyatuan itu saat embun aja. Dan nanti bisa kita pantau pas penjemuran. Jadi mulai disatukan itu ketika masa embun ya. Tapi kalau teman-teman bangunnya kesiangan atau memang bangunnya siang, boleh ambil waktu kapan aja. Yang pasti ketika disatuin itu kita harus pantau bener-bener. Nah, jika proses penyatuan ini gagal alias mereka itu masih sering bertengkar, maka kembali ke proses pertama ya. Dimana proses pertama itu adalah penempelan sangkar dengan waktu yang lebih lama lagi berarti. Tadi kan kita ambil waktu penempelan kandang 1 minggu. Berarti kita ulang lagi nih penempelannya, tapi waktunya lebih lama lagi. Nah, jika mereka akur ketika disatukan, ini ada indikasi cocok. Jadi mereka tetap kita satuin selama sehari penuh, dan di hari kedua mereka kita pisah kandang lagi. Mungkin nanti ada yang bertanya nih, kenapa habis disatuin kok dipisah lagi? Padahal baru aja sehari disatuin. Dari eksperimen saya itu, ini saya maksudkan agar ketika nanti mereka rajin dipisah campur, tidak akan ada kasus kekerasan. Karena saya mengalami beberapa lovebird itu ketika disatuin aja itu akur. Lalu saya coba rajin pisah, dan ketika disatuin lagi, itu kayak hubungannya jadi renggang. Dan akhirnya bertengkar karena sering LDR-an. Padahal baru aja sebentar melepas kangen. Dan ini juga berpengaruh nantinya ketika mereka dijemur ya, dengan banyak lovebird. Itu akan terjadi perkelahian karena chemistry-nya itu belum pas. Jadi mungkin ini kasus yang paling banyak terjadi, yang biasanya teman-teman tuh share ke saya. Kenapa kok kalau pas kedua lovebird itu sendiri, lalu ketika mereka melihat lovebird lain itu kok jadi bertengkar, jadi saling menyakiti, itu kenapa? Itu bisa terjadi karena chemistry-nya itu belum pas gitu ya. Oke, di sesi kedua ini sudah paham ya. Jadi di minggu kedua ini jika lovebird sudah tidur berdempetan, maka lakukan proses sehari campur, sehari pisah dengan tempel kandang ya. Jadi pemisahannya itu bukan pemisahan jauh, tapi pemisahan cuma berbeda kandang aja. Ini kita lakukan seminggu juga. Sekarang kita lanjut ke sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini anggaplah lovebird sudah cocok ya. Ketika dipisah campur juga nggak ada kasus kekerasan. Jika ada pertengkaran kecil itu wajar aja, karena biasanya mereka itu sedang berjanda atau bermain-main aja. Tapi kalau sampai melukai itu baiknya cari lovebird yang lain aja, karena harusnya sih dengan waktu yang selama itu harus ada nih ciri-ciri kecocokannya itu harus sudah ada. Tapi ketika mereka sudah saling menyakiti, baiknya cari yang lain aja. Nggak perlu terlalu memaksakan harus lovebird itu ya. Nah, di sesi ketiga ini selanjutnya kita akan menempatkan kedua lovebird ini ke kandang kotak yang dulu ditempatin si lovebird jantan kecoan kita. Tentu aja dalam posisi jejer sama dengan lovebird pasangan yang sudah sering kawin yang kemarin ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah rajin-rajinlah pisah si betina aja. Sehari itu bisa 2 kali ya. Jadi biarin aja si jantan di sangkar kotak, dan kita pisah betinanya aja dalam posisi nggak saling lihat, tetapi masih mendengar suaranya. Jadi di sesi ini pemisahannya kita tempatkan di ruangan yang sama dan nggak saling lihat ya. Untuk durasi pemisahan juga lakukan 1 jam aja, itu udah cukup, sehari 2 kali. Ambillah jam-jam dia itu biasanya rajin bunyi. Ini sudah saya jelaskan di video saya yang lalu, silahkan dicek dulu soal jam-jam pemisahan ini. Nah, proses pemisahan tapi masih seruangan ini kita lakukan terus-menerus selama 1 minggu lagi. Dan di minggu berikutnya kita pisah tapi beda ruangan. Jadi istilahnya adalah pisah jauh.
Di lovebird yang saya buat riset ini nggak hanya jantan aja yang jadi gacor, tapi betinanya juga tiba-tiba muncul karakter ngekeknya. Saya nggak bisa pastiin ini juga terjadi pada lovebird kalian, tapi ya coba aja, siapa tahu nanti hasilnya sama ya. Jadi ketika kita prosesnya lancar dalam 1 bulan ini, biasanya lovebird akan bener-bener rajin bunyi seharian. Saya pernah coba pisah dari pagi sampai sore, dan hasilnya kedua lovebird itu bunyi terus, entah itu ngeriwik atau ngekek, pokoknya kayak nggak ada capeknya gitu dari pagi sampai sore. Nah, disinilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa lovebird itu sudah merubah fungsi kekeannya sebagai aktivitas untuk menarik atau memanggil pasangannya yang kita pisah tadi. Alias ketika kita pisah itu jeda ngekeknya itu bener-bener rapat banget. Bisa dibilang doblannya udah keluar ya. Oke, sampai di sini ada nggak nih yang belum subscribe channel ini? Jika belum, yuk di subscribe dulu bentar. Dan jangan lupa juga icon loncengnya diaktifin ya. Jadi nanti kamu bakalan dapat notifikasi gratis ketika ada video baru yang saya upload. Jangan lupa like dan share hanya jika video ini bermanfaat buat kamu. Jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya, silakan. Akhirnya tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Embrim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.